Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Lancang Kuning Riau. Video ini dibuat untuk tugas mandiri dengan mata kuliah manajemen operasi. Saya dari kelompok 5 dengan tema Desain produk dan jasa. Dasar keberadaan organisasi yaitu produk atau jasa yang disajikan kepada masyarakat. Produk yang baik merupakan kunci keberhasilan, tapi strategi produk yang kurang baik dapat menghancurkan perusahaan. Misalnya perusahaan fokus ke produk tertentu. Contoh, perusahaan Honda fokus ke mesin, perusahaan Intel fokus ke chip komputer, perusahaan Microsoft fokus ke software visi. Salah satu strategi produk adalah membangun kemampuan tertentu dalam kustomisasi keluarga produk atau jasa yang sudah ada. Strategi produk yang efektif menghubungkan keputusan produk dengan investasi, pangsa pasar, dan siklus hidup produk, dan menggambarkan luasnya lini produk. Tujuan dari keputusan produk yaitu untuk mengembangkan dan menerapkan sebuah strategi produk yang dapat memenuhi permintaan pasar dengan keunggulan bersaing. Fokus dari keunggulan bersaing, pembedaan, pembiayaan rendah, dan respon cepat. Pemilihan produk dimaksudkan sebagai proses pemilih produk atau jasa untuk dapat disajikan kepada pelanggan atau klien. Contoh, Toyota yang memberikan respon cepat terhadap pelanggan yaitu dengan memberikan proses desain mobil tercepat dalam industri otomotif yaitu di bawah 2 tahun. Explanation. Pertama, pada umumnya perusahaan akan mengalami arus kas negatif saat perusahaan mengembangkan produk. Kedua, produk berhasil atau kerugian dapat teratasi. Yang ketiga, produk sukses dapat menghasilkan keuntungan sebelum siklus hidupnya menurun. Keempat, keuntungan menurun, harus memperkenalkan produk baru. Tugas manajer operasi mendesain sistem yang dapat membantu mengenalkan produk baru dengan sukses. Organisasi perlu terus-menerus memperkenalkan produk baru agar dapat bertahan hidup. Siklus hidup dan strategi. Yang pertama, fase perkenalan. Produk dalam fase ini masih sedang disesuaikan dengan pasar. Kondisi ini memungkinkan terjadinya penelitian, pengembangan produk, modifikasi dan perbaikan proses pengembangan pemasok. Yang kedua, fase pertumbuhan. Dalam fase ini, desain produk mulai stabil dan diperlukan peramalan kebutuhan kapasitas yang efektif. Di fase ketiga yaitu fase kematangan. Sebuah produk sudah dewasa, pesaing mulai bermunculan yaitu produksi jumlah besar dan inovatif. Di fase keempat, fase penurunan. Produk yang hampir mati dihentikan atau mengenal produk baru. Analisis produk berdasarkan nilai merupakan urutan produk dari yang tertinggi ke yang terendah akan kontribusi mereka pada perusahaan dan juga kontribusi tahunan total. Laporan produk berdasarkan nilai membuat manajemen dapat mengevaluasi strategi yang mungkin untuk setiap produk. Menghasilkan produk baru. Peluang produk baru, pengembangan produk baru yang agresif menghasilkan organisasi membangun struktur internal yang membuka komunikasi dengan pelanggan. Teknik untuk menghasilkan ide produk baru adalah brainstorming, yaitu sebuah teknik di mana kelompok orang berbeda saling berbagi ide pada topik tertentu tanpa mengkritik atau diskusi terbuka untuk menghasilkan ide yang kreatif. Pentingnya produk baru. Pentingnya produk baru tidak dipungkiri lagi. Semakin tinggi persentase penjualan 5 tahun terakhir, maka semakin besar kemungkinan perusahaan menjadi pemimpin pasar. Perusahaan yang memimpin pasar mendapatkan sebagian besar penjualannya dari produk yang berumur kurang dari 5 tahun. Pengembangan produk. Sistem pengembangan produk, sebuah strategi produk yang efektif sehubungan keputusan produk dengan arus uang, dinamika pasar, siklus hidup produk, dan kemampuan organisasi. Pengembangan produk yang optimal bergantung pada dukungan bagian-bagian lain dalam perusahaan dan juga gabungan dari 10 keputusan MO yang berhasil mulai dari desain produk hingga pemeliharaan.
Quality Function Development atau QFD. QFD yaitu suatu proses menetapkan permintaan pelanggan atau keinginan pelanggan dan menerjemahkan keinginan pelanggan ke dalam atribut atau cara yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh setiap bagian fungsional. QFD digunakan di awal proses desain. Salah satu caranya yaitu dengan House of Quality atau rumah kualitas. Tim pengembangan produk merupakan tim yang diberi tanggung jawab untuk mengubah permintaan pasar menjadi sebuah produk yang sukses. Terdiri dari perwakilan dari pemasaran, produksi, pembelian, penjamin kualitas, dan karyawan pelayanan lapangan juga penyediaan barang atau jasa. Tugas membuat produk atau jasa yang sukses yaitu dapat dipasarkan, diproduksi, dan kemampuan pelayanan. Penggunaan tim di atas disebut rekayasa menyeluruh atau tim lintas fungsi. Pengembangan produk, strategi pengembangan internal, yaitu dengan migrasi produk yang ada dan perbaikan terhadap produk yang ada serta pengembangan produk baru secara internal. Strategi pengembangan eksternal dengan aliansi, usaha patungan, membeli teknologi atau keahlian dengan akuisisi. Mendefinisikan suatu produk. Barang atau jasa yang baru diperkenalkan ke pasar harus didefinisikan. Barang atau jasa didefinisikan dari segi fungsinya, yaitu apa yang dapat dilakukan oleh barang tersebut. Kemudian produk dirancang dan perusahaan menentukan bagaimana fungsi tersebut dapat tercapai. Selanjutnya, spesifikasi yang cermat dari sebuah produk harus ada untuk memastikan produk dapat berlangsung secara efisien. Keputusan membuat dan membeli. Perusahaan dapat memilih untuk memproduksi komponen mereka sendiri atau membeli dari perusahaan lain. Yang kedua, membedakan antara apa perusahaan inginkan untuk diproduksi dan apa yang dibeli. Yang ketiga, putusan membuat atau membeli sangat penting karena adanya variasi kualitas, harga, dan jadwal pengantaran. Terakhir, penerapan pohon keputusan. Pohon keputusan dapat digunakan untuk membuat keputusan produk baru dan untuk beragam permasalahan manajemen lainnya. Untuk membentuk sebuah pohon keputusan digunakan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, pastikan semua alternatif yang mungkin dan keadaan sudah dimasukkan ke pohon, termasuk alternatif untuk tidak melakukan apa-apa. Yang kedua, pengembalian hasil atau payoff dimasukkan pada akhir tiap cabang yang bersesuaian. Yang ketiga, menetapkan nilai ekspektasi dari setiap tindakan yang ada. Yang keempat, pilih AM, Effective Monetary Value, kemungkinan pengembalian hasil yang tinggi. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir, dan ini merupakan tugas mandiri dari manajemen operasional dengan dosen pengampu Bapak Donald Amdanata, SEMAC PhD, dan saya Jumarno, NIM 2161101028. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.